luar biasa ya. Selalu rindu saudara ya. Setiap minggu yang ditunggu itu bersekutu ya, memuji Tuhan, bersekutu dengan Bapak Ibu saudara semua ya. Masih awal tahun 2026 saudara ya. Tahun baru masih hangat ya saudara. Baru berapa minggu ya. Siapa di antara kita yang merasakan kesetiaan Tuhan di sepanjang tahun 2025? Amin. Ya, kita semua sama-sama merasakan ya bagaimana sepanjang tahun 2025 Tuhan begitu setia atas kehidupan setiap kita ya, dan tangannya nggak pernah lepas menuntun kita saudara. Nah di tahun ini, tahun 2026 yang masih hangat ini saudara, kita mau menerima ya rema janji Tuhan sepanjang tahun 2026 ini saudara, yang akan saya beri tema ya untuk sepanjang tahun ini, The Year of New Wonder ya, tahun yang penuh dengan keajaiban-keajaiban baru. Amin. Dari Bapa Yahweh dan Yesus HaMasiah Tuhan kita. Amin. Ya, tahunnya baru, keajaibannya baru ya. Pekerjaan Tuhan baru saudara ya, tetapi Tuhannya tetap sama ya. Bapak Yahweh di dalam Yesus HaMasiah yang tidak pernah berubah, hari ini, kemarin, dahulu ya, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Itu saudara, dia tetap sama ya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-19 ya. Boleh apabila ada yang mau membacakan baca semua ya. Ada di layar juga sudah disediakan saudara. Boleh. Ada yang mau baca? Yesaya 43 ya. Ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Beginilah Yahweh berfirman, yang membuat jalan di laut dan jalan-jalan setapak di dalam air yang bergelora, yang membawa keluar kereta perang dan pasukan berkuda, kekuatan dan kekuasaan. Mereka akan rebah bersama-sama, mereka tidak akan bangkit, mereka akan campakkan, mereka padam seperti bumi. Janganlah mengingat hal-hal yang dahulu, ataupun memperhatikan hal-hal yang lama. Lihatlah, aku akan melakukan hal-hal yang baru, sekarang akan tumbuh. Tidakkah kamu akan mengetahuinya? Bahkan aku akan membuat sebuah jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang pasir. Amin. Terima kasih Pak Robi. Ya, Yesaya pasal 43 ini Bapak Ibu berbicara tentang bagaimana Tuhan memakai Yesaya ya buat ngomong sama bangsa Israel. Ya, di tengah-tengah pembuangan bangsa Israel, saudara. Ya, keadaannya sebelum itu, saudara, Yerusalem sudah runtuh. Ya, Bait Elohim udah rata tanah, saudara. Ya, dan sama sekali, saudara, ini artinya mereka nggak punya masa depan. Ya, no future, nggak ada harapan, saudara. Ya. Nah saudara, karena mereka ini posisinya mereka homeless, mereka nggak punya tanah saudara, ya, mereka nggak punya rumah, nggak ada tanah lagi kepemilikan bangsa Israel. Nah bangsa Israel ada di posisi di satu titik yang paling rendah, ya, di fase paling rendah di dalam kehidupan mereka saudara, ya, dan bagaimana di titik itu mereka merasa bahwa kok Tuhan itu gak lagi menyertai kami ya, gitu saudara. Ya, dulu Elohim yang mereka banggakan karena penyertaannya yang luar biasa saudara atas perjalanan kehidupan bangsa Israel. Ya, kemudian Elohim yang ditakuti banyak bangsa saudara. Ya, Elohim yang sebelum
menyampaikan pesan Tuhan di ayat 16 sampai 19 tadi, saudara. Ya, jadi Tuhan tuh ngomong, aku ini loh Yahweh, Tuhanmu, ya, yang membelah laut supaya kamu bisa jalan di tanah yang kering. Yahweh ngomong gitu, ya, yang mengalahkan kereta-kereta bahkan pasukan musuh, saudara. Ya, di ayat ini, saudara, Tuhan flashback. Dia ngingetin bangsa Israel kalau Tuhan itu pernah nolong mereka. Ya, kalau Tuhan itu pernah membelah laut supaya mereka bisa lari dari kejaran tentara Mesir, saudara. Ya, tetapi di ayat yang ke-18 Tuhan juga ngomong, ya, janganlah mengingat hal-hal yang dahulu ataupun memperhatikan hal-hal yang lama. Ya, nah waktu saya baca ayat ini, saudara, saya heran, ya, kok Tuhan nyuruh bangsa Israel melupakan, ya, apa yang sudah Tuhan kerjakan, gitu, saudara. Ya, bukankah Tuhan sendiri yang ngingetin mereka, aku loh, aku Yahweh, ya, yang membelah laut supaya kamu bisa jalan di atas tanah yang kering, gitu ya. Tetapi di ayat yang selanjutnya Tuhan malah ngomong apa tadi? Jangan mengingat hal-hal yang dahulu ataupun memperhatikan hal-hal yang lama, saudara. Ya, saya agak kebingungan gitu ya, saudara. Ya, tetapi saudara, di ayat 19 ini baru saya ngerti, ya. Ayat 19 tadi dikatakan, lihatlah, aku akan melakukan hal-hal yang baru, kata Tuhan. Ya, sekarang akan tumbuh, tidakkah kamu mengetahuinya? Bahkan aku akan membuat sebuah jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang pasir. Amin. Amin. Ya, ternyata Tuhan bukan nyuruh mereka untuk melupakan perbuatan tangan Tuhan. Tuhan tidak menyuruh bangsa Israel untuk melupakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi, ya, yang Tuhan mau adalah jangan kamu fokus kepada cara yang lama. Ya, makanya Tuhan bilang, aku, ya, yang bikin jalan di tengah laut. Aku yang membawa kalian keluar dari Mesir, saudara. Ya, aku yang mencampakkan musuh-musuhmu. Tapi ya udah, lupakan cara itu, gitu ya. Aku nggak mau pakai lagi, kata Tuhan. Gitu, saudara. Ya, maka Tuhan bilang apa? Lihatlah, aku akan melakukan hal-hal yang baru, saudara. Ya, jadi Tuhan nggak mau pakai cara lama lagi. Ya, harus move on, saudara. Ya, Tuhan mau pakai cara yang baru. Caranya apa? Ya, Tuhan akan buat jalan di padang gurun. Tuhan buat sungai-sungai di padang pasir, saudara. Saudara pernah lihat sungai di padang pasir? Saya belum pernah. Ya, tapi luar biasanya Tuhan. Tuhan mau buat itu sungai ada di padang pasir. Hebat enggak, saudara? Ya, Tuhan bilang, aku nggak akan lagi membelah laut. Aku akan bikin jalan yang baru di padang gurun, saudara. Ya, sungai-sungai di padang pasir. Ya, kita punya Tuhan yang sangat kreatif, saudara. Ya, Tuhan yang punya 1001 cara. Tuhan yang punya 1001 jalan, saudara. Dia nggak pernah kehabisan akal bagaimana cara menolong saudara dan saya. Ya, poinnya adalah jangan batasi Tuhan dengan caranya. Ya, Dia bisa menolong saudara dengan banyak cara, banyak jalan. Dia bisa menolong saudara lewat siapa saja yang Dia mau pakai, yang saudara nggak pernah pikirkan sebelumnya. Ya, ini kesaksian saya pribadi, saudara, ya. Saya mau bersaksi. Ya, jadi akhir tahun yang lalu, saudara, ya, Bapak Yahweh kirim hambanya, anak Tuhan, ya, memberkati pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya sekali ini pekerjaan
pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menggerakkan hamba Tuhan ini untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Ya, sungguh kami bersyukur, berterima kasih luar biasa sehingga berkat itu bisa saya pakai dan Pak Gembala pakai untuk bayar kuliah kami, gitu ya, saudara. Nah, karena memang masih cukup besar biayanya, saudara, sehingga kami masih nyicil, gitu ya. Nah, secara manusia, saudara, manusiawi ya, ini ya, terlintas di dalam pikiran saya, siapa tahu nih Tuhan mau pakai lagi hambanya, gitu ya. Manusiawi enggak, saudara? Manusiawi ya. Itu, saudara. Tetapi apapun yang terjadi, saudara, saya tetap mengucap syukur, ya. Saya tetap mengucap syukur, ya, saudara, di dalam apapun yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya pribadi. Ya, tetapi saudara, yang luar biasanya, ya, akhir tahun ini, saudara, ya, seberapa dana yang ada kami kumpulkan untuk kami mau bayar kuliah, gitu ya. Kemudian, saudara, tapi belum kami transfer itu uang karena kampus lagi libur, ya, libur akhir semester, saudara. Jadi masih kami tunda. Yang ajaibnya, saudara, ya, awal tahun ini saya mengucap syukur, ya. Saya bikin persembahan untuk orang-orang jalanan tanggal 1 kemarin, ya, saudara. Ya, itu karena kemurahan Tuhan, ya. Ya, memang saya bukan nyogok Tuhan, saudara, enggak, sama sekali bukan, ya. Itu memang sudah ada di rencana saya dengan Ibu Pris, ya, Ibu Priscilla Samuel. Kita memang mau bikin bagi-bagi berkat ini, saudara, kepada orang-orang jalanan. Tapi waktunya itu kendalanya selalu waktu, gitu. Dan secara enggak direncanakan, waktu itu ada Tessa, ada yang bantu, ya spontan aja saya bikin, gitu, saudara. Semampunya saya bikin 50 kotak, kemudian kami bagikan, gitu ya, saudara. Dan luar biasanya, saudara, beberapa hari dari itu saja Tuhan itu bayar lunas, saudara. Tuhan kirim hamba Tuhan juga, anaknya pelayan Tuhan, kirim berkat, saudara. Luar biasa, ya. Tuhan tuh nggak mau berhutang sama kita, saudara. Ya, sehingga kita bisa bayar uang kuliah. Luar biasanya Bapak Yahweh, saudara. Ya, jadi kalau kita punya hati yang tulus, ya, hati yang nggak pamrih, saudara, melayani Tuhan, itu Tuhan perhitungkan, Bapak Ibu. Ya, jadi nggak pernah saudara, nggak usah saudara pikir-pikir, aduh nanti Tuhan balas apa ya, gitu ya, saudara. Kerjakan saja, gitu ya, dengan tulus hati, dengan penuh kerinduan, gitu. Ya, Tuhan pasti akan balas, saudara. Tuhan pasti akan perhitungkan segala jerih lelah Bapak Ibu saudara, ya, datang ke tempat ini juga mau memuji Tuhan, mau ketemu Tuhan, semuanya Tuhan perhitungkan, saudara. Amin. Ya, Tuhannya tetap sama, tapi caranya yang beda, jalannya beda, berkatnya juga beda, saudara. Amin. Ya, kalau saya berharap sama manusia, saudara, ya mungkin saya jadi salah, saya jadi berdosa di hadapan Bapak Yahweh, ya, saudara. Kalau saya saat itu saya harap-harap, aduh, gitu ya, siapa tahu ya, gitu ya, saudara, ya, itu manusiawi, saudara. Tetapi pada saat fokus saya, yang Tuhan bilang tadi, jangan ingat-ingat lagi masa lalu, jangan ingat-ingat lagi cara yang lama. Aku mau bikin cara yang baru, ya, yang nggak pernah kami pikir, saudara. Ya, tiba-tiba datang dan memberkati. Itu kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, ya, siapa saya, saudara? Siapa kami? Ya, kami nggak pernah ngemis-ngemis, ayo dong, gitu ya, bantu. Nggak, jangan, saudara, ya. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus, karena Tuhan yang menggerakkan hamba-hambanya untuk datang memberkati pekerjaan Tuhan. Amin.
Jadi jangan mengandalkan manusia, ya. Andalkan Bapa Yahweh, andalkan Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja, Tuhan bisa pakai apa saja untuk menolong saudara. Ya, itu saudara. Ya, kemudian Tuhan menyuruh kita buat move on katanya, ya. Ini bukan berarti Tuhan melarang kita untuk bersyukur atas masa lalu atau atas pertolongan-pertolongan Tuhan yang sudah di belakang kita. Tetapi Tuhan tahu, saudara, ya, banyak umatnya yang terikat oleh masa lalu. Ya, ada yang hidup dari luka lama, ya, belum move on, ya, saudara. Ada yang terjebak di dalam penyesalan. Ada juga yang terus membandingkan hari ini dengan kejayaan zaman dulu. Saya dulu gini, saya dulu gini, saya punya ini. Itu terjebak dalam masa lalu, saudara. Ya, masa lalu bisa menjadi penjara rohani jika kita terus bawa dari tahun ke tahun. Ya, kita bawa lagi, tahun depan kita bawa lagi, tahun depannya kita bawa lagi, yang nggak move on namanya, saudara, ya. Nah, Bapak Ibu, di awal tahun ini adalah undangan Tuhan untuk kita melepaskan beban yang lama. Ya, agar apa? Agar kita sanggup menerima karya Tuhan yang baru, saudara. Anggur yang baru itu nggak bisa dimasukkan di dalam kantong yang lama. Karena apa? Kantongnya bisa koyak, ya, nggak tahan. Anggurnya tumpah, bocor, saudara nggak terima berkatnya. Ya, jadi pakai kantong yang baru. Karena Tuhan juga mau pakai cara yang baru, saudara, ya. Jadi ya, luar biasa, semuanya baru, ya, saudara. Nah, saudara lihat di ruangan ini sekitar berapa? Mungkin 30 orang ada, ya. Saudara lihat satu sama lain. Apa muka saudara sama semua? Oh, takut ya, saudara. Kalau 30 orang ini mukanya sama semua, saya takut, saudara. Ya. Nah, kreatifnya itu Tuhan kita, saudara. Tuhan itu kreatif. Ada yang putih, ada yang hitam manis, ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting, gitu ya, ada yang ikal, ya, ada yang tinggi, ada yang pendek, saudara. Gitu ya, tapi semua cakep ganteng. Ya, Bapak Yahweh. Nah, sekreatifnya itu Tuhan kita, saudara. Jadi jangan batasi Tuhan dengan pola pikir kita yang terbatas. Amin. Sepanjang tahun 2026 ini Tuhan gak akan kehabisan cara. Tuhan gak akan kehabisan ide untuk menolong saudara dan saya. Kalau saudara berpikir Tuhan hanya bisa pakai 1-2 cara, Tuhan hanya bisa pakai 1-2 orang untuk menolong saudara, itu saudara salah besar. Ya. Tetapi kenapa sih kok sepertinya Tuhan nggak nolong kita? Kok sepertinya Tuhan nggak pernah nolong saya, gitu ya, saudara. Nah, seperti bangsa Israel yang putus asa karena merasa bahwa Tuhan sudah tidak menolong mereka lagi, ya, karena kitanya, ya, yang membatasi Tuhan dengan tembok-tembok yang kita bangun, saudara. Ya, kita bangun tembok sendiri sehingga Tuhan nggak bisa berkarya. Karya Tuhan, bukan Tuhan nggak bisa berkarya, tetapi karya Tuhan itu nggak nyampe sama kita, gitu, saudara. Ya, maka saya berdoa sepanjang tahun 2026 ini kita akan robohkan setiap tembok-tembok yang menghalangi cara Tuhan bekerja menolong kita. Ya, mungkin saudara selama ini banyak membatasi Tuhan dengan pola pikir saudara. Ya, Tuhan, kalau saya begini, ya pastilah Tuhan bakal tolong saya. Tuhan, kalau saya melakukan ini, ya barulah mungkin Tuhan akan tolong saya. Mungkin pola pikir saudara begitu, ya. Padahal Tuhan bilang gini, enggak anakku, ini loh caraku, ya. Tapi saudara harus gini Tuhan, ya, aku maunya cara ini Tuhan. Nah, itulah saudara, sehingga
itu dari seseorang, saudara. Ya, ceritanya gini. Tuhan, kalau orang ini melakukan ini, saya tahu ini pasti jodoh saya, gitu saudara. Tapi salah loh, ya. Tapi salah loh, saudara. Ya. Nah, itu hati-hati, saudara. Ya, itulah cara kita mengontrol Tuhan. Ya, padahal kata Tuhan itu bukan jodoh kamu, tapi kamu udah bikin batasan sendiri, kamu udah bikin tembok sendiri. Tuhan, kalau tandanya nih ya, kalau laki-laki ini misalnya melakukan apa gitu ya, misalnya datang ke rumah saya jam 6 gitu misalnya, itu jodoh saya Tuhan, gitu ya. Itu saudara membatasi, membentengi cara Tuhan bekerja menolong saudara. Ya, seperti itu saudara. Jadi hati-hati. Ya. Nah, di dalam terjemahan lain di American Version Standard, saudara, kata lihatlah di ayat 19 itu ditulis behold. Ya, artinya perhatikan dengan sungguh-sungguh. Jadi pengertiannya bukan hanya lihatlah. Kalau lihatlah kan kok kayaknya kayak enteng gitu ya, saudara, kayak lihat ya cuma suruh lihat doang gitu ya. Tetapi kalau di dalam American Version Standard itu dikatakan behold. Behold itu artinya perhatikanlah dengan sungguh-sungguh, pandanglah dengan penuh kesadaran. Itu artinya saudara. Ya, jadi kata behold bukan sekedar melihat dengan mata, tetapi mengajak kita berhenti sejenak untuk apa? Untuk mengarahkan fokus dan perhatian penuh, ya, dan untuk mengundang respon iman, saudara. Ya, dan di dalam kitab suci kata behold seringkali dipakai ketika Tuhan hendak menyatakan sesuatu yang penting. Ya, kata behold juga selalu dikaitkan dengan tindakan Tuhan yang besar dan yang menentukan. Ya, juga ketika Tuhan ingin umatnya sadar secara rohani. Coba saudara, kalau saudara baca American Version, saudara cari kata behold, di situ kata kuncinya, itu akan keluar semua apa yang Tuhan mau. Ya, supaya kita menaruh perhatian di situ. Ya, semua pasti apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Itu isinya, saudara. Ya. Artinya perhatikanlah baik-baik. Aku sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Ya, behold, I'm doing a new thing. Di situ dikatakan di dalam American Version. Ya, jadi perhatikan. Aku sedang perhatikan baik-baik. Camkan, saudara. Ya, coba saudara fokus, artinya gitu. Aku sedang mengerjakan sesuatu yang baru, bukan sekedar melihat secara kasat mata, ya, tetapi mari kita menangkap karya Tuhan itu dengan mata iman kita, saudara. Ya, dan kita menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja, ya, meskipun belum jelas kelihatan hasilnya, ya, meskipun ujungnya kita belum lihat, saudara. Ya, tetapi kita itu berawas-awas, kita punya iman yang teguh dengan memperhatikan, ya, sepenuh hati, saudara, gitu ya. Nah, di situ dikatakan, ya, kalau dilihat secara bahasa sehari-harinya, Tuhan ngomong gini, saudara, ya, saudara. Perhatikan, Tuhan berkata, aku akan melakukan. Di situ dikatakan, ya, jadi Tuhan sendiri yang akan melakukannya. Tuhan nggak mau pakai perantara, Tuhan nggak mau pakai apa, alat-alat atau cara-cara apa gitu ya, saudara. Tetapi Tuhan sendiri loh yang mau mengerjakan. Di situ dikatakan, aku akan melakukannya. Jadi Tuhan sendiri yang berinisiatif mau melakukan itu untuk saudara dan saya. Ya, sekarang akan tumbuh, artinya bukan nanti, ya, tapi sekarang, saat ini, ya, sedang berlangsung, saudara. Tidakkah kamu mengetahuinya? Artinya masalahnya bukan Tuhan yang diam, tetapi mata rohani kita yang belum peka. Ya,
Tuhan tidak berkata bahwa Dia akan membawa Israel keluar dari padang gurun lebih dulu, baru Dia menyatakan pertolongannya, tetapi Dia berkata, Aku ya akan bahkan sedang membuat jalan di padang gurun. Ya, Aku membuat sebuah jalan di padang gurun, akan membuat jalan, akan membuat sungai-sungai di padang pasir, saudara. Ya, artinya Tuhan tidak selalu mengubah keadaan kita seketika. Ya, tetapi Dia hadir, Dia bekerja menyertai kita di tengah sebuah proses, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin tahun ini kita masih berada di satu keadaan di padang gurun, ya, masalah perekonomian, ya, mungkin ada di belantara pergumulan keluarga, ya, mungkin ada di jalan buntu dalam pelayanan atau pekerjaan, gitu, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, bahkan di tempat yang paling kering sekalipun, ya, di padang gurun tadi, saudara, di padang pasir tadi, Tuhan sanggup bikin sungai. Amin. Ya, saya belum pernah lihat, saudara, ada sungai di padang pasir. Ya, kalau ada tolong kasih tahu saya, saudara. Tuhan sanggup menghadirkan kehidupan di tengah situasi yang mustahil sekalipun, saudara. Jadi jangan takut, jangan khawatir, ya. Bagaimana kita bisa berjalan dengan firman ini sepanjang tahun 2026? Yang pertama adalah berjalanlah dengan iman, bukan sama kenangan masa lalu, saudara. Ya, ayo move on, kata Tuhan. Ya, jangan biarkan kegagalan kemarin menentukan langkah kita ke depan. Ya. Kemudian yang kedua, berjalanlah dengan kepekaan rohani. Apa yang Tuhan mulai mungkin kelihatan kecil, ya. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara mungkin kelihatannya nggak berarti, saudara. Ya. Tetapi saudara, kita harus percaya, ya, bahwa pertolongan Tuhan itu sekecil apapun itu nyata, saudara. Ya, dan Tuhan akan membuat semuanya itu menjadi besar, ya, sesuai dengan waktunya Tuhan, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, berjalanlah dengan ketaatan, ya. Berjalan di padang gurun itu hanya akan bermakna jika kita melangkah di atasnya. Ya, kalau kita udah jalan di padang gurun itu, kita baru tahu rasanya, saudara. Kita baru akan merasakan bagaimana pertolongan itu nyata di dalam kehidupan kita. Kalau saudara nggak pernah jalan di padang gurun, saudara nggak akan merasakan bagaimana itu awan menutupi saudara pada saat saudara jalan supaya saudara nggak kepanasan, gitu ya. Itulah, saudara. Kuncinya cuma satu, apa? Taat. Ya, cuma satu huruf, dibaca dari depan dari belakang sama, saudara, taat. Tapi kenapa banyak orang nggak bisa taat? Ya, karena manusia itu gampang ke distrik, saudara. Ya, gampang teralihkan. Ya, bahkan oleh satu hal yang sepele sekalipun, ya susah buat taat. Ditegur sedikit marah. Ya. Kesinggung sedikit, gak ibadah, gitu, saudara, ya. Itu, saudara. Ayo, saudara, ya. Jangan dikit-dikit marah. Ini udah tahun 2026. Jangan pundungan, kalau kata orang Sunda. Ya, semakin tahun berganti, saudara. Ya, jalan hidup kita ini, waktu kita hidup di dunia ini makin berkurang jatahnya. Ya, bukan umur panjang. Bukan, saudara, makin pendek, makin sedikit. Kalau kita nggak berubah, kalau karakter kita masih tetap sama, ya, tidak dibangun, saudara, tidak diperbaharui di dalam Tuhan, ya, waktunya sudah semakin singkat, saudara. Mau nunggu apa? Nunggu stroke dulu? Nunggu terbaring di ranjang orang sakit?
2026, 2027 kita nggak tahu saudara kapan Tuhan datang, besok, lusa, saudara. Ya, apa saudara mau pertaruhkan hidup saudara yang di belakang itu udah berapa? Mungkin 60 tahun, 70 tahun ke belakang, ya sia-sia, gitu saudara. Ya, jadi mari move on saudara. Ya, taat, jangan gampang terdistract, jangan sedikit orang ngomong gini, saudara mundur, jangan orang ngomong gini, saudara udahlah, nggak usah berujar, gitu ya saudara. Jangan saudara, ya biarlah anjing menggonggong, kafilah berlari, ya saudara. Nah, jadi tahun baru ini bukan tentang seberapa besar rencana kita, tetapi seberapa besar kita percaya kepada Yahweh yang setia. Amin. Yahweh yang membelah laut di masa lalu, Yahweh yang menyertai bangsa Israel di pembuangan, dialah Yahweh yang sama yang kita sembah, yang akan berjalan bersama kita hari ini bahkan sampai akhir zaman. Ya, mari kita melangkah di tahun yang baru ini dengan iman, dengan pengharapan, dengan kepercayaan penuh bahwa Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru, ya, yang terbaik menurut kehendaknya, bukan kehendak kita, saudara. Ya, kiranya kita tetap taat, kita tetap setia, ya, di dalam menantikan janji Tuhan yang boleh digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau angkat satu pujian.